membahas tentang perbedaan surat dinas dan pribadi. Jadi kita mulai dari apa itu surat. Surat itu adalah sarana atau alat berkomunikasi untuk menyampaikan informasi lisan oleh satu pihak ke pihak lainnya. Informasi ini bisa diberikan dalam berupa surat pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, atau putusan. Nah, sekarang aku akan ke fungsi-fungsi surat. Dari banyaknya fungsi-fungsi surat, aku bakal mention 5 saja. Yang pertama itu surat bisa sebagai alat dokumentasi, lalu bukti historis, keterangan keamanan, alat pengingat, dan tanda bukti. Nah, kita mulai dari surat dinas. Jadi surat dinas itu adalah surat resmi yang berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kedinasan lembaga atau instansi tertentu. Bagian-bagian surat dinas terdiri dari kepala surat, tempat dan tanggal surat, nomor, lampiran, perihal, alamat surat, salam pembuka, isi surat, penutup, salam penutup, lalu nama dan tanda tangan. Nah, ada beberapa jenis-jenis surat dinas, termasuk surat permohonan, tugas, perizinan, pemberitahuan, undangan, dan lamaran pekerjaan. Surat dinas bisa ditulis secara pribadi atas nama lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditunjukkan kepada lembaga. Beralih ke surat pribadi ini bersifat kekeluargaan, persahabatan, dan perkenalan. Biasa ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain yang dekat dengan pihak pengirim. Nah, bagian-bagian surat pribadi terdiri dari tempat dan tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi, penutup, dan salam penutup, nama dan tanda tangan sebagai hal opsional. Surat pribadi ini biasanya menggunakan bahasa santai tapi tetap sopan dan ragam bahasa tergantung kepada penerima surat. Jadi misalnya kita ingin mengirim surat kepada ibu yang tinggalnya jauh dari kita. Pasti tata bahasanya berbeda dengan bagaimana kita mengirim surat kepada teman jauh yang lainnya. Lalu bentuk surat pribadi juga lebih informal atau kasual. Biasanya tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan tidak ada kepala surat. Jadi biasanya bentuknya lebih kasual dan tidak terlalu formal. Biasanya dalam bentuk simple yang dapat dimengerti dan lebih fokus kepada di isi surat tersebut, karena itu tulisan pribadi dari pengirim surat. Nah, dari sini kita pasti sudah bisa lihat perbedaan surat dinas dan surat pribadi. Terima kasih sudah menonton.